Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema 23 Juni 2025 dengan tema penganiayaan dan penyebaran berita Injil yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang pertama sampai 25. Sebelumnya mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk firman yang akan kami baca dan setiap penjabaran dari firman yang akan kami dengarkan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang keempat saja untuk setiap kita. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kita bisa memandang penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem dari dua sisi. Dari satu sisi, penganiayaan membuat jemaat menderita, dan mungkin saja ada anggota jemaat yang tidak tahan dan meninggalkan iman untuk mencari kenyamanan. Dari sisi lain, penganiayaan membuat jemaat tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria, tidak bisa lagi berkumpul di Yerusalem, dan selanjutnya membuat orang percaya pergi ke seluruh dunia guna memberitakan Injil. Injil hanya bisa tersebar bila orang percaya bersedia untuk pergi dan tidak sekedar berkumpul di Yerusalem. Bersekutu bersama saudara seiman dan mendengar pengajaran para rasul merupakan hal yang baik. Akan tetapi, sesudah mendapat pembinaan di Yerusalem, orang percaya harus pergi untuk melaksanakan tugas menjadi saksi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Filipus, salah seorang diaken yang dipilih bersama dengan Stefanus, pergi ke Samaria dan sukses ketika memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Saat mendengar tentang kesuksesan pelayanan Filipus, para rasul yang masih diam di Yerusalem mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk mengesahkan pelayanan Filipus melalui doa yang disertai penumpangan tangan. Tindakan ini penting karena selama ini orang Yahudi memandang rendah orang Samaria dan mereka tidak saling bergaul. Pengesahan pelayanan Filipus ini disertai dengan penerimaan Roh Kudus. Ada dua catatan penting tentang masalah penerimaan Roh Kudus ini. Pertama, karena Simon bisa melihat penerimaan Roh Kudus ini, kemungkinan besar saat itu muncul fenomena berbahasa roh atau berbahasa lain seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Kedua, karena peristiwa ini merupakan kasus khusus, yaitu bahwa selama ini orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Penerimaan Roh Kudus yang terjadi pada waktu yang berbeda dengan saat seseorang percaya kepada pemberitaan tentang Kristus itu bukanlah fenomena umum yang terjadi pada saat Injil diberitakan di tempat lain. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kembali bahwa amanat agung Kristus merupakan amanat agar setiap orang percaya pergi, menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Apakah Anda dan gereja Anda sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan amanat agung ini? Apakah penganiayaan terhadap jemaat perlu terjadi lagi pada masa kini supaya orang percaya kembali menyadari kewajiban melaksanakan amanat agung Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami tahu panggilan kami, yaitu sebagai pemberita Injil. Karena itu Tuhan, biarlah kami yang telah diperlengkapi, kami tidak berhenti hanya sebatas sebagai penerima Injil, tetapi biarlah kami menjadi penyebar atau pemberita Injil Tuhan.
Karena itu Tuhan tolong kami dan berikan kami kepekaan dan berikan kami semangat untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.